Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Safitri dengan NIM 2020 51154 dari Universitas Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Saya sendiri di sini ingin menyampaikan tentang reseptor itu sendiri sebagai target aksi obat di dalam tubuh. Reseptor itu sendiri yaitu makromolekul seluler yang secara spesifik dapat berikatan dengan ligan untuk memicu signaling kimia ke dalam sel sehingga menghasilkan perubahan di dalam sel yang disebut sebagai respon atau efek farmakologi. Beberapa gambar yang mengilustrasikan reseptor dalam tubuh kita yaitu bisa dilihat pada beberapa gambar yang mengilustrasikan reseptor dalam tubuh kita yaitu pada gambar berikut ini. Yang pertama ini ada bentuknya seperti benang kusut, dan ada juga yang mengilustrasikan dengan gambar yang lebih bagus yang seperti ini. Dan berdasarkan posisinya, reseptor di dalam tubuh kita dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada reseptor membran sel, dan yang kedua ini ada reseptor intraseluler atau reseptor yang ada di dalam sel, umumnya berada di dalam sitoplasma dan di dalam inti sel. Dan yang kedua ini ada reseptor terhubung dengan protein G. Sementara itu, reseptor intraseluler atau reseptor yang ada di dalam sel umumnya berada di dalam sitoplasma dan di dalam inti sel. Jadi berdasarkan posisi reseptor itu, ada yang disebut reseptor membran sel ataupun reseptor intraseluler. Reseptor asetilkolin dan reseptor GABA bisa dilihat pada gambar ini, sedangkan contoh yang sangat terkenal dari reseptor terhubung dengan protein G adalah reseptor beta 2, adrenergic. Bisa dilihat pada gambar ini. Dan contoh dari reseptor yang ketiga ini yaitu reseptor protein tirosin kinase. Adalah reseptor insulin. Gambarnya bisa Anda lihat. Sedangkan contoh dari reseptor intrasel diantaranya yaitu adalah hormon steroid. Berbagai sinyal transduksi mekanisme kerja dari reseptor ini yang dapat Anda pelajari. Jadi saya telah menyelesaikan penjelasan pada Anda bahwa reseptor itu adalah tempat untuk ligan berikatan dengan tubuh kita. Nah, sedangkan ligan itu sendiri yaitu senyawa endogen atau hormon dan neurotransmitter. Dan ligan sebenarnya itu bisa diartikan untuk tubuh kita seperti hormon yang dihasilkan oleh kelenjar dan neurotransmitter yang dihasilkan oleh sel syaraf. Akan tetapi, ligan di sini dapat juga berarti sebuah obat atau senyawa yang dimasukkan dari luar tubuh kita atau yang dikenal juga dengan istilah xenobiotika. Jadi obat itu juga dapat disebut sebuah ligan yang nantinya akan diberikan dengan sebuah reseptor dan akan menghasilkan efek farmakologi di mana memang tujuannya pemberian obat ini adalah untuk menghasilkan efek farmakologi sehingga dapat mengurangi berbagai segala macam penyakit atau menyembuhkan penyakit itu sendiri. Berdasarkan definisi reseptor yang telah saya sampaikan tadi di sini ada dua fungsi dari reseptor. Yang pertama ini mengenal dan mengikat ligan secara spesifik.
yang artinya tidak semua senyawa mampu berikatan dengan reseptor ini, tetapi hanya senyawa-senyawa endogen atau obat-obat tertentu saja yang dapat berikatan dengan reseptor ini. Dan yang kedua ini, meneruskan signaling kimia ke dalam sel, yaitu fungsi kedua dari reseptor ini, meneruskan signaling kimia jauh ke dalam sel. Terjadi perubahan-perubahan di dalam sel yang pada akhirnya menghasilkan efek respon biologis yang kita sebut dengan efek farmakologi atau terapi. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada sel yang diantaranya itu adalah perubahan pada membran sel, yaitu bisa berupa terbukanya kanal ion tertentu, kemudian terbentuknya second messenger atau sebelumnya suatu senyawa tidak aktif menjadi aktif untuk meluruskan signaling kimia ke dalam sel, dan perubahan pada sel juga dapat berupa terpicunya terjadi aktivitas transkripsi genetik, sehingga akan menghasilkan protein-protein tertentu yang akan berpengaruh pada sel itu sendiri atau pada sel organ-organ lainnya yang mungkin berada jauh pada sel itu sendiri. Contohnya, transkripsi genetik yang terjadi mungkin adalah disintesisnya protein-protein esensial seperti enzim, hormon, dan lain sebagainya. Syarat utama sebuah ligan untuk dapat berikatan dengan reseptornya adalah ligan itu harus memiliki afinitas yang cukup tinggi dengan sisi aktif reseptor. Jadi, di sini intinya adalah kemampuan ligan untuk membentuk ikatan dengan sisi aktif reseptor. Ikatan yang terjadi dapat bersifat kuat, sedang, atau lemah tergantung dari jenis ikatannya. Dan bentuk-bentuk ikatan yang terjadi umumnya adalah ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan dipole, ikatan van der Waals, dan lain sebagainya. Seperti ini. Ini ikatan van der Waals. Dan terkait dengan afinitas, Anda bisa lihat ini, di mana semua seperti D disebut sebagai ligan atau obat, dan R adalah sebuah reseptor, di mana ketika terjadi ikatan ligan dengan reseptor, maka ligan dan reseptor ini akan membentuk suatu kompleks ikatan ligan reseptor yang bisa saja mengaktifkan reseptor tersebut. Pada panah tersebut bisa dilihat ada K1 dan K2. K1 ini adalah tatapan kecepatan yang menggambarkan asosiasi obat atau kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor, sedangkan K2 ini adalah kemampuan disosiasi yang menggambarkan seberapa kuat kemampuan suatu obat untuk memutus kekuatannya dengan reseptor itu sendiri. Jadi suatu ligan dapat dikatakan memiliki afinitas yang tinggi pada reseptor apabila nilai K1 ini lebih besar daripada K2. Kemampuan untuk membentuk ikatannya itu lebih tinggi daripada memutus ikatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu ligan memiliki afinitas yang tinggi apabila K1 lebih besar dari K2. Sekian paparan dari saya tentang reseptor. Terima kasih.